Lah, saya panggil ke rumah saya itu kan jangan-jangan memang, Pak Jokowi, ini loh ada orang yang memfitnahmu. Buzzer, ini loh ada orang yang menjelek-jelekan Jokowi, bahkan menuduh jasanya Jokowi palsu. Saya ini percaya nggak percaya sama Bambang Tri itu. Ini Bambang Tri ini bener dah. Masa sih jasa Jokowi palsu? Ya kan, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang, sahabat bangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Bambang Tri masih saja viral. Kali ini pernyataan daripada Gus Nur ya membuat kita semakin bertanya-tanya ya bahwa apa yang dilakukan oleh Bambang Tri ya pada saat mubahala ya yang dipandu oleh Gus Nur terkait dengan ijazah palsu Jokowi itu memang mengundang tanda tanya besar bagi kita semua. Benarkah seperti itu ataukah itu hanya tuduhan ya? Lalu kenapa sampai harus melakukan mubahala semata? Ya, sebagaimana kita tahu Gus Nur ini kan memang dalam berbagai hal ya, ketika ada masalah-masalah yang menurutnya pelik itu sedikit-sedikit mubahalah, sedikit-sedikit ya mubahalah mengembalikan ya kepada ya Tuhan. Yang kasus yang dialami oleh Bambang Tri juga demikian. Tapi ternyata bahwa pernyataan Gus Nur ya belakangan ini ya seolah-olah bahwa dia ingin menyampaikan akan keraguannya juga terhadap keterangan daripada Bambang Tri ini. Nah, sekarang masalah Bambang Tri. Kalau Anda mau berpikir damai dengan saya, buzzer siapapun lah ya, terutama rakyat ini, masalah Bambang Tri ini. Kalau Anda mau berpikir damai dengan saya, berpikir kondusif dengan saya, atau dewasalah pikiranmu, spiral, oval, apalah, muter-muter, horizontal, vertikal lah, dekati saya dengan cara seperti itu. Jangan-jangan saya ini justru menjaga nama baik Jokowi saya ini. Ini ada orang keluar dari penjara, mencak-mencak, menuduh Jokowi ijazahnya palsu, namanya Bambang Tri. Nah, videonya viral. Lah, saya panggil ke rumah saya itu kan jangan-jangan memang, Pak Jokowi, ini loh ada orang yang memfitnahmu. Buzzer, ini loh ada orang yang menjelek-jelekan Jokowi, bahkan menuduh jasanya Jokowi palsu. Tak panggil ke rumah saya karena saking saya ini antara percaya nggak percaya, tak ambil jalan mubahala itu akhirnya. Saya ini percaya nggak percaya sama Bambang Tri itu. Ini Bambang Tri ini bener dah. Masa sih jasa Jokowi palsu? Ya kan, coba Anda berpikir begitu. Saya panggil podcast. Nah, jadi mubahala itu saudaraku, perhatikan ya. Ini atmosfer bumi. Ini penutup lah, closing ini. Atmosfer ya. Di dalamnya ini munafik, penjilat, pendusta, pembohong, pendosa, maksiat, koruptor, macam-macam ini. Di dalamnya atmosfer ini. Mubahala itu saya ambil supaya saya lepas dari atmosfer itu semua. Lepas. Ya, saya sudah nggak dalam rangka politik, budaya, capres, apa nggak ada. Itu mubahala itu udah lepas dari semua unsur. Gitu maksud saya. Ya, Gus Nur ya mulai agak gusar, ya mulai kurang yakin akan keterangan yang disampaikan oleh Bambang Tri. Ya, jangan-jangan bahwa itu memang fitnah terhadap Presiden Jokowi. Nah, untuk mengatasi itu semua, ya, maka Gus Nur melakukan
mubahalah, ya. Mubahalah untuk kemudian ya semacam menegaskan, ya, karena mungkin bahwa di luar sana, ya, informasi yang disampaikan oleh pada Bambantri ini ya tidak dipercaya lagi oleh orang, ya, atau tidak ada sama sekali yang percaya karena banyak fakta-fakta yang kemudian membantah itu semua, baik daripada teman-teman satu sekolahnya Jokowi, ya, kepala sekolah dan sebagainya. Dan itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Di sisi lain mungkin juga bahwa Bapak Bambantri ini ya sudah tidak dipercaya lagi sama orang-orang di sekitarnya, ya, di kampungnya, ya, di daerahnya. Lalu kemudian datang di podcast Gus Nur, ya, dan Gus Nur ini sekali lagi ya dia ini orang yang memang selalu membawa persoalan kepada mubahalah ketika situasi itu sudah sangat pelik, ya, dengan maksud bahwa menegaskan, dia ingin menegaskan bahwa karena tidak ada lagi orang yang percaya, ya, kita serahkan kepada Tuhan, ya, dengan sebuah sumpah mubahalah bahwa apa yang dia sampaikan selama ini ya mungkin sudah dibantah oleh banyak orang, dianggap lelucon lah oleh banyak orang, dianggap sebuah tindakan-tindakan kegilaan oleh banyak orang, keberanian yang kelewatan, ya, untuk membantah itu semua bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar, ya satu-satunya jalan ya tentu mengucapkan sumpah, ya, untuk meyakinkan pada masyarakat luas atau publik. Dan Gus Nur ya kemudian memandu proses mubahalah itu. Apa yang disampaikan oleh Gus Nur ya bahwa dia betul-betul ingin menegaskan itu semua, mengembalikan kepada Allah, ya, kepada Tuhan, bahwa yang ditulis oleh Bambantri, yang disampaikan oleh Bambantri itu benar adanya. Sekalipun sebenarnya tanpa proses mubahalah ya Tuhan itu tahu yang hak dan yang batil, yang mana benar, yang mana dusta, yang mana sebuah fakta dan sebagainya. Nah, hal yang menjadi menarik bagi kita ini adalah sebenarnya apa sih motivasi daripada Bapak Bambantri ini kemudian melakukan ya tindakan-tindakan seperti ini, menulis buku lah terkait dengan Jokowi dengan segala macam ya tudingan-tudingan di dalamnya yang pernah berujung pada pemenjaraan dirinya, tudingan ijazah palsu dan sebagainya. Ini kan yang menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah memang murni bahwa dia sedang memperjuangkan nilai kebenaran, satu nilai kebenaran? Betulkah bahwa dia memperjuangkan nilai kebenaran itu? Karena kenapa dia begitu bersemangat untuk kemudian membuktikan ya kepalsuan daripada ijazahnya Pak Jokowi? Kenapa begitu bersemangat? Ini yang tentu mengundang tanda tanya, dan yang tahu itu semua hanyalah Bapak Bambantri Mulyono dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya melihat apa yang muncul ke permukaan, apa yang nampak secara lahiriah, pernyataan-pernyataan maupun sumpah. Tetapi ingat bahwa sumpah itu adalah sebuah penyaksian yang tidak ada lagi di atasnya, dan ada konsekuensi di balik sebuah sumpah, apalagi mengatasnamakan Tuhan. Dan Bapak Bambantri ya bersama Gus Nur ya tidak ragu ya kalau kita lihat
melakukan sumpah bahwa apa yang dia sampaikan selama ini dengan tegas, ya, dengan berapi-api, dengan begitu bersemangat, bahwa yang dia nyatakan itu benar dan didukung oleh fakta-fakta. Sekalipun kemudian Gus Nur juga mulai gusar, ya, ragu bahwa jangan-jangan ini fitnah kepada Pak Jokowi. Kita akan melihat akan seperti apa akhir daripada cerita ini. Saya menganggapnya ini hanyalah mirip sebuah cerita, ya, yang menghebohkan kita semua, ya. Dia menjadi heboh karena yang diperbincangkan ini adalah seorang kepala negara, orang nomor 1 di Republik ini, dan orang-orang yang selama ini menyerang Pak Jokowi adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk kemudian mencari kelemahan Pak Jokowi. Padahal kalau dipikir, ya, kenapa bukan dari dulu, ya? Kenapa bukan setelah beliau tamat SMA kemudian itu digugat, kalau betul-betul mau mengungkapkan sebuah kebenaran atau nilai, mau memperbaiki sistem pendidikan kita. Pertanyaannya, setelah puluhan tahun Pak Jokowi melewati banyak proses, lalu kemudian beliau digugat. Ini yang kemudian membuat publik tidak bersimpati kepada Bapak Bambang Trimulyono, dan saya secara pribadi juga tidak bersimpati, sekalipun saya salut akan keberanian yang dimiliki untuk menggugat Pak Jokowi ke pengadilan. Sekalipun kita tentu meragukan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Trimulyono. Kita menunggu apa hasil akhir dari semua peristiwa ini. Tentu kita harus mengambil hikmah dan pelajaran supaya kita jangan mudah dan gampang untuk termakan berita-berita yang belum pasti kebenarannya, dan menjauhkan diri dari upaya-upaya untuk menuding orang, ya, apalagi membuat berita-berita yang menyerang kepentingan pribadi seseorang karena maksud-maksud tertentu. Semoga kita semua dilindungi dari niat-niat yang ingin selalu mencari kelemahan-kelemahan dan celah orang lain tanpa melihat celah dan kelemahan diri kita sendiri. Sekira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.